DPRD Kabupaten Lombok Utara hari Rabu kemarin melakukan rapat paripurna laporan hasil pembahasan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024. Demikian quorum telah terpenuhi, karena itu rapat paripurna ke-32 masa sidang ketiga tahun dinas 2023 hari Rabu 18 Oktober tahun 2023 bertepatan dengan 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah secara resmi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Setelah melakukan berbagai tahapan pembahasan, dirumuskan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Anggaran DPRD menjalankan tugas dan fungsinya. Laporan pada prinsipnya merupakan hasil pembahasan, kesimpulan, dan saran yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk kemudian menjadi dasar dilakukannya penandatanganan kesepakatan antara pimpinan DPRD dengan kepala daerah. Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Anggaran DPRD membahas rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024. Laporan ini ditujukan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Utara dan kepala daerah dalam menyepakati rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024. Laporan ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas, perbaikan sistematika, dan substansi KUA dan PPAS pada masa yang akan datang. Sesuai agenda yang telah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Lombok Utara, tahapan dan proses pembahasan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024 dilaksanakan sebagai berikut. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 5 dan dilanjutkan pada tanggal 12, 16, dan 17 Oktober 2024 dilaksanakan dalam rangka klarifikasi hasil temuan, menjawab berbagai pertanyaan, dan menyepakati substansi KUA dan PPAS tahun anggaran 2024. Rancangan KUA telah diperbaiki dan PPAS tahun anggaran 2024 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian juga dengan sistematika penyusunan dokumen KUA dan PPAS tahun anggaran 2024 secara umum disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data dan informasi yang disajikan telah sesuai dengan data BPS dan data acuan lainnya yang relevan, seperti pertumbuhan ekonomi tahun 2024 direncanakan sebesar 3,6%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang berada di angka 3,49%. Belanja daerah direncanakan sebesar 956,19 miliar rupiah lebih. Jumlah belanja ini jauh lebih rendah dari perubahan belanja daerah tahun anggaran 2023 yang ditetapkan sebesar 1,02 triliun rupiah lebih. Sebagian besar belanja daerah direncanakan untuk belanja operasi sebesar 713,94 miliar rupiah lebih atau 74,67% dari total belanja daerah. Sementara belanja modal jauh lebih kecil, yakni hanya 122,49 miliar rupiah lebih atau 12,81% dari total belanja daerah. Sedangkan belanja tidak terduga sebesar 3,12 miliar atau 0,33% dari total belanja daerah dan belanja transfer sebesar 116,62 miliar rupiah lebih atau 12,20% dari total belanja daerah. Terkait dengan strategi pencapaian target pendapatan yang dilakukan dengan cara membenahi manajemen data penerimaan PAD, perlu dikaji lebih jauh apakah yang sebenarnya bermasalah. Manajemen pelayanan pemungutan PAD atau data objek penerimaan PAD. Sepengetahuan Banggar, hal ini sudah berkali-kali dirumuskan dalam KUA tahun anggaran sebelumnya. Seharusnya hal ini sudah tuntas dibenahi jauh-jauh hari sebelumnya. Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana diuraikan pada angka keempat, maka dapat disampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut. Kebijakan umum, anggaran atau KUA sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam hal kebijakan teknis berkaitan dengan pendapatan khususnya PAD pada masa yang akan datang,
perlu ditingkatkan setidak-tidaknya sama dengan besaran PAD pada saat perubahan anggaran tahun 2023. Sedangkan kebijakan belanja diharapkan perlunya peningkatan kebijakan alokasi belanja untuk belanja modal. Kebijakan pendapatan daerah. A. Pendapatan daerah direncanakan sebesar 962,84 miliar rupiah lebih. Rencana pendapatan ini jauh lebih rendah dari perubahan pendapatan daerah pada tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 1,008 triliun rupiah lebih. B. Pendapatan daerah yang lebih rendah dari tahun anggaran sebelumnya ini dikarenakan pendapatan asli daerah PAD yang direncanakan sebesar 179,074 miliar rupiah lebih atau 18,59% dari total pendapatan daerah. Pendapatan transfer 779,914 miliar atau sama dengan 81% dari total pendapatan. Pada perubahan APBD tahun anggaran 2023, PAD ditetapkan sebesar 197,77 miliar rupiah lebih atau sama dengan 19,60% dari total pendapatan daerah. Dan pendapatan transfer ditetapkan sebesar 807,18 miliar rupiah lebih atau 80,01% dari total pendapatan daerah. 4.1. A. Belanja daerah direncanakan sebesar 956,19 miliar rupiah lebih. Jumlah belanja ini jauh lebih rendah dari perubahan belanja daerah tahun anggaran 2023 yang ditetapkan sebesar 1,02 triliun rupiah lebih. B. Sebagian besar belanja daerah direncanakan untuk belanja operasi sebesar 713,94 miliar rupiah lebih atau 74,67% dari total belanja daerah. Plafon anggaran untuk setiap urusan harus ditetapkan berdasarkan prioritas dan kebutuhan dalam rangka pencapaian target pembangunan. Plafon anggaran untuk setiap OPD perlu memperhatikan capaian kinerja serapan anggaran tahun-tahun sebelumnya agar tidak terjadi penumpukan belanja di akhir tahun, sehingga terdapatnya sisa anggaran yang tidak mampu dibelanjakan secara optimal karena lemahnya kemampuan eksekusi anggaran oleh OPD terkait. Plafon anggaran untuk setiap jenis belanja harus memperhatikan keserasian belanja antara belanja operasi dengan belanja modal dan belanja transfer daerah. Perlu perhatian lebih serius untuk belanja modal bangunan, jalan, jaringan, irigasi, dan kendaraan dinas. Belanja-belanja ini harus dilaksanakan sesuai kebutuhan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui mekanisme pengadaan yang tepat. Berdasarkan uraian hasil pembahasan, kesimpulan dan saran tersebut berdasarkan uraian hasil pembahasan, kesimpulan dan saran tersebut, Banggar DPRD menyatakan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024 seluruhnya dapat disepakati. Dan selanjutnya, diharapkan segera diproses pada tahapan berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Lombok Utara, Syananda Utama mengabarkan. Terima kasih kami sampaikan. Setelah kita mendengar dan memperhatikan secara seksama laporan Badan Anggaran DPRD Kota Lombok Utara terhadap perancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA dan PPAS tahun anggaran 2024 tadi, apakah laporan tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuannya. Hadirin peserta rapat paripurna dewan yang terhormat, selanjutnya kita masuk ke acara pokok yang kedua, rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024 tadi. Maka seluruh rangkaian acara rapat paripurna dewan pada
akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ke-32 masa sidang ketiga tahun dinas 2023 hari Rabu 18 Oktober tahun 2023 bertepatan dengan 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah secara resmi kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Om Santi Santi Om. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.